Kenapa anaknya ustadz tapi tidak berhijab? Menurut saya itu sampai ujung kiamat nanti nggak selesai itu. Gitu. Pengusaha yang benar tapi gitu ya, bukan makelar. Karena sekarang kadang-kadang pengusaha tapi cuma makelar gitu. Zaman kuliah lah ya, kan pengen dapat uang tambahan, terus jual handphone, taunya handphonenya nggak datang. Hampir setahun kurang. Dulu ngundang pertama tuh sebelum puasa. Mungkin ya, iya. Belum Sekarang kesampean. Sebelum puasa, sekarang udah mau puasa lagi ya? Dulu saya ngontak dulu, iya mau puasa tahun depan. Sekarang mau Muharram bentar lagi ya. Iya betul, gitu. cukup lama lah ya. Kayak dulu saya ngontak sama yang mbak satu lagi ya. Bukan ini ya? Bukan, beda kayaknya. Lagi. Tadi saya lihat beda lagi ya kan. Betul. Gitu. Dulu sebelum puasa, belum. Kalau nggak salah dulu sempat mau ke Paris ya, persiapan sama saya kontak lagi, ada di Paris. Baru pulang kemarin, iya masih di Paris, betul. Pulang kapan? Bulan beberapa Mei, ya? minggu lalu. Jadi kami tuh setiap tahun, Scarf Media ini hampir 5 tahun terakhir ini kita cukup aktif menjadi media partner sebenarnya di berbagai event internasional. Salah satunya tuh Paris Modest Fashion Week. Jadi setiap tahun tuh kita liputan ke sana dan sebenarnya menjadi penting ya buat kita karena bisa ketemu dengan banyak stakeholders industri modest fashion dunia gitu dan juga media-media fashion dunia tentu gitu. Ya seru lah, setiap tahun kita punya banyak kesempatan untuk bisa update ilmu, berjejaring. Dan ini sudah berlangsung tahun kelima dan sebenarnya nggak cuma Paris. Yang Paris ini ya? Betul. Kita juga di Abu Dhabi Modest Fashion Week juga jadi media partner. Besok bulan Juli tuh kita ke Bangkok juga untuk industri halal kreatif as a media partner di Mega Halal Bangkok. Insya Allah nanti September ada kegiatan juga di Jeddah. Jadi setiap tahun selalu ada agenda ya? Keluar. Kapan nggak sibuknya sih Mbak? Kayaknya selama masih sehat memang harus terus ini ya produktif kayaknya ya. Bahkan kalau saya punya prinsip kan produktif tuh nggak harus selalu sibuk kerja ya, nemenin anak sekolah, nemenin anak bikin PR itu juga kan kesibukan sebagai ibu. Luar biasa. Itu berarti lebih ke ini ya, lebih ke pameran. Lebih tepatnya apa sih sana? Kalau Paris Modest Fashion Week itu dia ajang fashion week, fashion show tingkat dunia untuk industri modest dan muslim fashion. Jadi berbagai negara dari mulai Eropa, kemudian Asia, kemudian apa lagi ya, pokoknya semua negara tuh banyak lah. Indonesia tuh bahkan baru tahun ini ikut. Sebelumnya nggak pernah hadir gitu. Nah kami dari sisi media sebagai media partner, jadi kami tuh di sana. Jadi pure media partner ya selama ini Scarf Media ya? Betul. Dari Asia Tenggara satu-satunya. Scarf Media di Indonesia satu-satunya? Iya, jadi kita perwakilan media ke Paris Modest Fashion Week satu-satunya dari Asia Tenggara. Wow. Jadi yang menjadi media partner tuh rata-rata media-media Eropa, media Timur Tengah gitu. Nah, dari Asia Tenggara adalah Scarf Media. Karena banyak kan kiblatnya dari sana ya kalau secara industri fashion. Indonesia harusnya. Kan Indonesia kalau seharusnya. Kalau halal maksudnya halal ini ya, halal moda ya. Kalau modest fashion harusnya Indonesia nih sebagai pusat modest fashion dunia karena kan kita populasi muslimnya terbanyak di dunia ya. Berapa Mbak persentasenya kalau Indonesia itu? Sebenarnya kan kalau populasi muslim kita sekarang 88%. Iya, jadi betul. kalau di State of Global Islamic Economic Report sekarang kita nomor 1 di modest fashionnya di dunia. Tapi kalau secara industri banyak faktor yang membuat banyak pihak belum tertarik untuk ke Indonesia. Kayaknya banyak hal lah gitu, entah itu infrastrukturnya, kemudian juga regulasinya gitu. Karena ketika sekarang pun kan nomor 1 kita bukan dalam konteks ekspor, tapi nomor 1-nya itu sebagai modest fashion creation and innovation in the world. Jadi kreativitas dan inovasi nomor 1 nih. Tapi kalau angka ekspor itu tuh kita masih posisinya kalau nggak salah nomor 5 atau nomor 9 saya agak lupa. Artinya lebih ke material ya, lebih ke ekspor apa nih? Kreativitas. Kreativitasnya. Itu nomor 1. Jadi ketika ekspornya, nih kita masih kalah sama Brazil bahkan. Bayangin modest fashion Brazil masih main, Cina apalagi nomor 1 gitu. Kemudian ada banyak negara, ada Turki gitu. Jadi Indonesia belum jadi pemain utama kalau untuk ekspor. Jadi sayang ya Brazil gitu. Ya malah. Iya, kita masih sebagai market aja, jadi sebagai pasar aja nih Indonesia ini gitu. Tapi belum sebagai pemain utamanya, pelaku yang membuat modest fashion di ekspor itu belum.
Karena sekarang 10 tahun terakhir memang untuk penikmat masyarakat Indonesia terutama perempuan ya, dari yang umur Gen Z sampai milenial pun saya pikir nih Indonesia marketnya besar karena banyak Betul, yang betul. make. Iya, Ya, betul. terutama anak Kalau market sekolah. besar, betul. Oh, marketnya tetap gitu ya. Marketnya kita leading tapi bukan sebagai produsennya yang leading. Karena kan kalau ngelihat dari sisi pendapatan negara kan harus ekspor dong, Iya, betul, gitu. betul. Nah, ini ekspornya ini yang kita belum justru. Malah ya. Gitu, kita masih jadi pasarnya aja yang, nah makanya berbondong-bondong brand luar kan pasti pengen ke Indonesia karena market size-nya besar. Gitu. Nah, Mbak Temi Sumarin satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Betul, kemarin. betul. Untuk media ya. Apa yang perwakilan apa yang mencoba disampaikan ke dunia luar? Nih loh Indonesia ada gitu, Iya, iya. nggak marketnya ada loh. Tolong dong kita perlu kasih ruang di luar. Gitu. Iya. Sempat nggak? Iya, jadi setiap tahun itu ketika kami dapat email gitu ya, karena kan bukan kita yang mengajukan, biasanya mereka yang meminta kita gitu. Jadi permintaan itu juga kami Scarf Media ini masuk radar internasional juga bukan tiba-tiba. Jadi selama 5 tahun ini kami ketika sudah switch to digital di 2018, kami mencoba beradaptasi dengan bisa mengalih bahasakan media kita dengan awalnya tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tetapi tahun pertama kita liputan keluar gitu ya, salah satunya di Paris Modest Fashion Week ini, akhirnya kita punya pemikiran bahwa dunia luar ini perlu tahu segala macam movement atau industri Indonesia di modest fashion ini yang sebegitu menariknya untuk bisa dinikmati. Akhirnya kami bisa, saat ini Scarf Media tuh bisa 4 bahasa, Indonesia, Inggris, Arab, dan Prancis. Jadi ketika kita liputan, mereka nih yang misalnya liputan Abu Dhabi Modest Fashion Week ya mereka bisa baca hasilnya. Nah, setiap saya ke sana itu bukan hanya liputan as a journalist, tapi kadang-kadang mereka juga minta saya sebagai pembicara misalnya di conference. Okay. Nah, jadi ketika bicara di conference ini, saya punya waktu, saya punya ruang untuk bisa menyampaikan apa yang sedang terjadi di industri modest fashion di Indonesia gitu. Tergantung nih temanya apa. Jadi kalau tema misalnya ketika saya di Abu Dhabi tahun lalu, temanya ini bagaimana industri kreatif bisa shaping di target market Gen Z misalnya. Ya, saya bisa memaparkan gimana sih Gen Z Muslim di Indonesia saat ini gitu. Kalau di Paris kemarin saya punya tema itu membahas tentang AI, bagaimana peranan AI ini bisa relate ke industri kreatif halal di Indonesia, salah satunya modest fashion. Nah, biasanya dengan kesempatan itu tuh saya punya banyak waktu juga gitu ya untuk menyampaikan bahwa Indonesia ini udah sedemikian rupa programnya, kreativitasnya, kreatornya, dan ini tentu sangat menarik. Kemudian yang kedua, tadi biasanya saya berjejaring, jadi biasanya saya ketemu dengan banyak stakeholders di industri modest fashion dunia, di global, mulai dari suppliers material, saya riset juga material apa sih yang disukai sama muslimah di berbagai negara, Eropa, beda ternyata sama Gulf country gitu. Stylenya aja beda dengan style yang ada di Indonesia misalnya. Riset yang lainnya adalah tren global ini lagi seperti apa sih? Kira-kira tren global ini bisa diadaptasi nggak sih ke Indonesia gitu? Jadi pastinya saya merasa jadi delegasi gitu ya, jadi perwakilan untuk bisa menyampaikan itu keluar selain hanya sebagai jurnalis yang liputan aja gitu. Yang dibawa dari sana ke Indonesia apa? Riset biasanya. Riset ya nomor 1 ya. Riset sih. Jadi riset ini biasanya saya sampaikan bukan hanya dalam bentuk tulisan-tulisan yang dipublikasikan di media, tapi juga biasanya saya bawa ke berbagai kementerian, saya diskusi karena mereka yang akan menurunkan kebijakan ke berbagai sektornya gitu. Okay. Misalnya contoh di industri kreatif modest fashion itu saya sering diskusi sama 2 kementerian yang cukup aktif, ada ekonomi kreatif yang mereka punya khusus sebuah permen yang lagi digodok untuk busana muslim. Itu luar biasa menurut saya, harus diapresiasi. Kemudian juga di Kementerian Perdagangan karena mereka yang ada di hilir yang akan promosi, ekspor itu tuh adanya di perdagangan. Jadi biasanya mereka bertanya tentang tadi di global tuh lagi seperti apa sih? Siapa sih pemain utama di global saat ini? Mungkin kalau secara riset yang ada di State of Global Islamic Economic Report jarang termention mereknya gitu. Tapi ketika saya ketemu kan udah tahu nih, merek yang lagi leading tuh A, B, C. Jadi biasanya setiap tahun tuh berubah.
kebutuhannya tuh apa sih sebenarnya di global gitu. Jadi tipis-tipis saya membuat riset mandiri. Jadi bukan hanya dimanfaatkan untuk Scarf Media, tapi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk industri modest fashion di Indonesia sih gitu. Kalau perkembangan antara AI ini hubungannya apa Mbak? Kalau di modest fashion itu sebetulnya? Iya, kalau AI itu kan, jadi pertama yang mesti kita sepakati dulu AI ini adalah tools gitu. Jadi kalau selalu ditanya, nanti kita bisa tergantikan gak sih sama AI? Rasa-rasanya sih enggak ya kalau menurut saya. Tapi sebagai partner iya. Karena AI ini kan fungsinya mempermudah tugas manusia. Tapi ketika bicara tentang fashion, seni, itu tuh ada taste, ada feel yang nggak bisa digantikan sama software, robot, apapun itu gitu. Jadi pada dasarnya ketika seorang desainer, misalnya sekarang desain grafis, kayaknya udah nggak dibutuhin deh dengan adanya AI. Tapi tetap beda banget hasil karya yang memang dibuat sama desain grafis yang pakai feel dengan yang memang kita pakai prompt aja ke ChatGPT gitu. Itu tuh pasti berbeda. Sisi humannya ya. Human taste-nya atau human feel-nya tuh pasti berbeda. Jadi dalam fashion pun sama. Jadi ketika AI ini diperlukan dalam mendesain, yaitu untuk case-case tertentu untuk mempercepat dan mempermudah ya pastinya boleh dan sah-sah saja. Tapi nggak akan bisa menggantikan seorang desainer yang punya idenya. Betul. Yang punya rasanya gitu. Tapi AI ini pasti bisa membantu di toolsnya mereka dalam mendesain, di toolsnya mereka dalam membuat caption atau narasi di karya terbarunya misalnya. Ya jadi sekali lagi bahwa AI itu bisa ada menjadi partner yang mempermudah pekerjaan, bukan menggantikan tugasnya. Betul, gitu. Lebih ke mitra ya, teman ya. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong dari kapan suka hijab? Suka modest fashion. Kan dulu sempat enggak ya, sekarang? Iya, saya berhijab itu 2009. Jadi udah cukup lama. Kalau suka modest fashion sebenarnya karena saya pada dasarnya suka fashion. Jadi dari zaman saya muda di Bandung, dari zaman 2000 awal gitu. Bandung tuh kan di istilahnya aja Paris Van Java gitu ya. Jadi tren fashion tuh mode tuh pasti di Bandung. Jadi anak-anak Bandung tuh dikenal sebagai orang-orang yang fashionable gitu kan. Jadi memang fashion itu udah melekat di saya tuh udah dari dulu. Zamannya distro dulu ya. Iya, zaman distro. Clothing line, distro, FO gitu ya, dan beranjak sekarang ke online dan lain-lain. Jadi suka fashion dulu tuh dari sebelum berhijab memang suka fashion. Jadi ke kampus siaran dulu zaman siaran di radio itu emang seneng eksperimen fashion, mix and match dan lain-lain. Ketika siaran di radio pun pasti karena radionya radio perempuan sering bawain tips ataupun program-program yang berhubungan dengan fashion juga. Jadi ketika itu pindah ke hijab atau modest ya pastinya nggak ada perbedaan. Jadi fashion is fashion. Fashion itu ya tinggal diterapkan. Yang penting ketika berhijab kan sudah ada kaidahnya gitu ya. Ada pakai hijabnya, pakai yang pakaian tertutup, tidak membentuk tubuh dan lain-lain. Betul. Tapi secara hatinya ya karena suka fashionnya dulu. Jadi dari dulu banget kalau suka fashion sampai hari ini gitu. Dari zaman masih ini ya. Masih kuliah ya. Betul. Ini kan udah nutup diri, udah berhijab. Pernah ngalamin ini nggak? Mungkin ada kutip Islamfobia. Kan di beberapa negara tertentu untuk orang-orang yang Muslim yang berhijab gitu ya. Kan, apalagi di Paris kan. Ya betul. Nggak pernah. Jadi boleh percaya boleh nggak. Dari saya ke luar negeri pertama kali ke Paris terutama ke Eropa tuh udah cukup lama. 2014 mungkin 2012 saya lupa, tapi 2016 mungkin ya saya pertama kali ya ke Paris. Keliling bahkan waktu itu saya harus riset 6 negara. Jadi ada Paris, Switzerland, ada saya ke Berlin, riset tentang halal industri itu. Dan sampai hari ini saya nggak pernah nemuin satu orang pun yang melecehkan ataupun mendiskreditkan gitu ya karena saya pakai hijab. Karena saya selalu percayanya gini, kalau kita meniatkan sesuatu apapun gitu keluar, ingin sesuatu yang positif pasti dipertemukan dengan hal-hal yang positif. Biasanya orang yang ketemu dengan kayak gitu tuh karena dalam hati kecilnya ketika mau berangkat,
suka ada negatif insight-nya gitu kan. Overthinking duluan ya. Betul, pas karena kan berangkat. katanya gitu ya, Tuhan itu bersama prasangka umatnya gitu. gitu. Oh, iya. Dalam agama kita kan begitu. Jadi Betul. ketika kita sudah ada merasa sesuatu yang negatif tuh biasanya outputnya jadi negatif. Jadi selama ini alhamdulillah baik-baik aja, dan mungkin juga cara saya berpakaian, berhijab juga tidak membuat mereka merasa insecure. Oh, nggak terpancing ya. Artinya juga saya tetap ingin mencerminkan bahwa Islam itu sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tidak provokatif, sesuatu yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi alhamdulillah selama kemanapun kaki saya melangkah, Allah menjaga saya sih. Alhamdulillah nggak pernah ada. Tapi karena ada beberapa kejadian di luar, misalnya di tempat fasilitas umum, di Transum, udah si muslimnya ini udah berpakaian ya sopan banget lah, menutup, nggak ada kelekukan segala macam. Tapi kena jadi korban, Mbak. Gitu. Kalau itu problemnya bukan di dia. Nah, berarti problemnya di pelaku di gitu pelakunya. ya. Iya, tapi benar-benar tertutup kan sekarang paradigmanya kan mungkin ya kalau lakukan berarti dia memancing lawan si cowok karena ya kamu seksi, mini, lekuk banget sampai atas bawah. Tapi ada beberapa case kan dia udah sopan banget, udah syar'i banget. Yeah. Tapi tetap jadi korban, tetap catcalling dan segala macam. Iya, itu problemnya pasti di pelaku lah ya. Pelakunya si pasti cowok di ya. Pelaku ya. Karena kita kan hijab itu justru kan membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih baik gitu ya, menghindarkan dari banyak hal yang kurang baik gitu. Tapi ketika itu misalnya terjadi, ya itu nggak bisa disalahkan karena dia berhijab, dan itu bisa terjadi pada siapapun, baik yang berhijab ataupun yang tidak berhijab gitu. Tilalahnya ini kejadian sama yang berhijab. Tapi seringkali yang menarik menurut saya, negara kita ini mayoritasnya kan Muslim. Tuh. Tapi ketika sesuatu terjadi pada muslim itu jadi kelihatan banget. Misalnya nih pelecehan terhadap ustadz misalnya gitu ya. Pasti tuh langsung rame gitu karena mayoritasnya ya muslim. Di luar negeri pun pendeta pelecehan banyak gitu. Karena mayoritas di sana adalah pendeta. Jadi sebenarnya adalah dari bagaimana sudut pandang kita, bagaimana cara kita melihat gitu. Jadi kalau sesuatu yang baik seharusnya sih outputnya baik. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak baik, ini harus dilihat nih apa nih yang salah dengan fenomena itu gitu. Mungkin mungkin si perempuan ini pulangnya terlalu malam, mungkin karena kerja shift malam, akhirnya pulangnya malam misalnya gitu ya. Atau yang kedua, tadi CCTV-nya ternyata transportasi umum kita tidak memadai gitu, sehingga memancing orang-orang jahat untuk bisa melakukan kejahatan misalnya gitu. Ketiga ya pelakunya emang udah sakit, misalnya eksibisionis atau mungkin apa gitu kan, jadi bisa melakukan hal-hal yang kurang. Kadang ada beberapa kejadian juga nggak cuma di malam ya, kadang siang sore, betul, segala macam. Saya melihatnya gini, ada perempuan tuh, karena saya laki-laki belum tahu tingkat kategori perempuan tuh muslim harus yang berpakaian sopan seperti muslimah dan nanggung tuh kayak gimana, kayak misalnya kayak Mbak boleh cut sebentar nggak? Kok boleh cut sebentar nggak? Boleh. Sorry, ini takut bunyi-bunyi. Sorry. Oh gitu mah nggak apa-apa. Kalau mau foto nanti juga boleh dari sini. Sorry. Nah, kalau untuk sopan ukuran perempuan yang muslim, apakah kan ada yang memang jeans, atasnya cuma kaos panjang, tapi jilbabnya cuma gini kayak misalnya Mbak misalnya kayak gitu. Terus harus kayak gimana? Kan nggak ada pakem tertentu. Ada sebetulnya. Sebenarnya yang benar-benar memang dari fashionnya muslim gitu. Jadi kalau kita harus bicara dari dua konteks fashion dan akidah. Ini udah nggak bisa dicampur aduk sih kalau menurut saya. Makanya ketika di Scarf Media sendiri kita udah langsung nge-split dua hal. Satu muslim fashion, yang mana patokannya Al-Quran. Kalau Al-Quran udah nggak bisa dibantah, udah nggak bisa kayak makan nasi goreng, nasi padang yang kita ambil suka-suka. Yang kedua modest fashion. Saya sendiri nggak pernah merasa bahwa yang saya pakai sekarang ini tuh sudah baik gitu. Kenapa? Karena mungkin banyak orang yang masih pro dan kontra dengan harus menutup seluruh
hijabnya harus panjang dan lain-lain. Tapi itu bagus karena memang di dalam Islam kaidahnya sudah ada. Makanya ketika kita umroh dan haji kan pakaiannya juga berbeda gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang baik ya tentu semua hal yang datangnya dari Al-Quran ya itu yang baik. Tetapi ketika kita masuk ke fenomena fashion dan fenomena sosial, nah ini hal yang berbeda. Saya sendiri kan bekerja di ruang publik gitu ya. Kemudian saya ketemu dengan banyak orang. Kemudian juga saya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang pastinya secara muamalah ini banyak orang-orang yang non muslim juga, klien-klien saya internasional company misalnya, sehingga banyak hal yang saya sendiri tanpa harus mencederai keimanan, tapi tetap saya membawa modest fashion ini insya Allah nggak yang apa tadi ya, kan ada kaidahnya tuh gini, tidak menerawang, itu udah yang paling benar tuh tidak menerawang, tidak mengikuti lekuk tubuh gitu. Itu hal-hal yang dasar. Kemudian ya kalau perempuan saya meyakini ya harus berhijab gitu. Tapi ketika ada keyakinan lain itu nggak perlu diperdebatkan di ruang publik. Kayak misalnya kenapa anaknya ustadz tapi tidak berhijab, menurut saya itu sampai ujung kiamat nanti nggak selesai itu gitu. Karena itu kan keyakinan kan dimiliki oleh individu masing-masing. Nah, apa yang saya yakini saat ini ya demikian. Contoh kayak Najwa Shihab ya. Misalnya kan beliau ustadz ternama, tapi kan kalau selalu diperdebatkan menurut saya itu haknya beliau, pasti punya ilmunya. Beliau juga bapaknya pasti jauh lebih tinggi daripada saya gitu. Jadi kita saling menghargai aja. Kalau dari waktu kunjungan dan running ke berbagai negara itu, negara lain melihat modest fashion Indonesia itu kayak gimana sih di mata mereka? Jujur kalau beberapa kali saya liputan karena nggak ada brand Indonesia, mereka belum banyak yang familiar dengan Indonesia modest fashion. Itu fakta yang pahit sebetulnya, makanya saya cukup sering untuk menginformasikan itu gitu. Makanya kenapa saya akhirnya meminta tim saya untuk bisa mengalih bahasakan media kami, karena nggak banyak orang yang tahu tentang movementnya Indonesia tuh udah sejauh apa. Mungkin saat momentumnya Dian Pelangi gitu ya, saat dia masih banyak dikenal di awal-awal karirnya, itu banyak yang kenal. Tapi kan kemudian bergerak dengan cepat industrinya, teman-teman Gen Z saat ini itu banyak yang belum atau bahkan nggak kenal. Nggak kenal Dian Pelangi ya. Betul. Udah mulai eranya udah berbeda. Zamannya sudah berbeda. Nah, Indonesia sendiri ya perlu terus dikenalkan karena nggak banyak brand-brand Indonesia yang cukup dikenal. Kalau misalnya brandnya sendiri nggak effort atau nggak seperti misalnya grupnya Modernity, Button Scarf. Mereka punya kapasitas gitu kan untuk bisa mengenalkan brandnya sampai keluar. Nah, brand-brand Indonesia ini sebetulnya punya banyak peluang untuk bisa dikenal, tapi itu tadi kekurangan mungkin ya capitalnya belum memadai karena kan keluar tuh butuh budget, butuh biaya gitu. Branding tuh bukan barang murah. Branding itu sesuatu yang ketika dilakukan ke luar itu jadi cukup mahal gitu, karena harus ada banyak lah biaya-biaya yang menurut saya jadinya mahal. Dan teman-teman di SMEs atau UKM kalau tidak ada bantuan dari banyak pihak itu pasti akan berat. Nah, berbeda dengan negara-negara lain yang secara negaranya juga maju, iklim usahanya juga sehat gitu ya. Tentunya ini sangat membantu dan didukung, yang saya lihat betul, dan yang saya lihat juga regulasi negaranya juga mendukung. Contohnya, hampir setiap tahun ini saya liputan, saya selalu ketemu Malaysia. Oh, sering? Hampir setiap tahun, selalu hadir, selalu absen. Ada dari Malaysia. Dan negara-negara Eropa untuk modest fashion ya mereka lebih mengenal Malaysia. Jadi hijabnya tuh saya pernah interview gitu ya, salah satu misalnya kenapa kamu pakai style hijab itu, dia bilang saya terinspirasi ketika saya ke Asia, ke Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal Kuala Lumpur sama Indonesia tuh jaraknya dekat. Iya. Tapi mereka lebih mengenal itu. Dan ini pil pahit yang harus kita telan gitu ya. Jadi walaupun mayoritas populasinya kita Muslim banyak, tetapi ternyata itu nggak cukup. Tidak hanya cukup dalam jumlah, tapi ternyata kualitas kita belum. Kehadiran mungkin. Kehadiran ya. Betul. Jadi masih banyak ternyata PR-nya untuk bisa kita mengenalkan industri modest fashion kita ke level global. Bukan cuma tentang ekspor, tapi juga tentang di hilirnya. Jadi kalau hulu kita kuat,
Iya betul. Hilirnya juga harus kuat. Bagaimana brandingnya, promosi yang tepat. Dan saya lihat-lihat juga kendala bahasa kayaknya. Kita hanya bahasa ya. Iya, jadi banyak brand Indonesia ini, karena kan kita ini bukan bahasa Inggris ini bukan bahasa inti ya, bukan bahasa utama gitu. Sementara Malaysia, Singapura ini bahasa Inggris adalah bahasa hari-hari mereka juga. Jadi ketika berbicara tentang publikasi, narasi, ketemu sama global stage, mereka akan diwawancara sama media-media internasional. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bingung juga gitu. Kemudian juga narasinya nggak nyampe, ya mungkin juga bingung. Jadi banyak faktor sebetulnya yang saya lihat kenapa ini harus betul-betul ada yang merangkul, ada yang membersamai, supaya ketika didorong itu bukan cuman sampai ke pameran, kemudian pulang. Karena kan selama ini pola promosinya gitu ya, pameran mau laku nggak laku pulang, ya nggak akan dikenal mau sampai kapanpun. Tapi kan nggak cuma sampai situ. Setelah pameran di follow up, dinarasikan, orang-orang di negara tujuan tahu kan gitu. Nah ini kadang-kadang PR-nya belum selesai, jadi baru nyampe level 2 mungkin ya, 3, 4, 5-nya belum. Oh kita masih level 2 ya? Iya, ini ibaratnya gitu. Nah kan sekarang banyak juga kita marketnya besar ya, kalau secara busana muslimah ya. Ada beberapa orang yang juga pengen bikin brand sendiri nih. Nah artinya belajar dari Mbak Temi Sumerlin yang sudah 16 tahun, gimana sih caranya bikin brand baru tapi udah bisa coba pede lah, percaya diri gitu. Apa sih tipsnya? Kalau saya sih basicnya bukan brandnya dulu nih. Pertama tuh fundamental bisnis. Jadi kalau saya melihat, jadi Scarf Media ini menariknya adalah media kami tuh punya komunitas. Nah komunitasnya ini rata-rata pemilik brand. Modest fashion tuh banyak banget di kita. Jadi mungkin ribuan kali kalau kita kumpulin tuh ribuan gitu ya. Dan saya lihat setiap tahun tuh ada yang tumbang, ada yang baru berkembang, tapi ada juga yang baru-baru gitu. Itu setiap tahun pasti berganti tuh. Ada yang tahun lalu bagus, tahun ini udah nggak kedengeran gitu. Ternyata ketika kita telaah sebelum masuk kita ke fashionnya, trennya tuh fundamental bisnis. Karena banyak yang melihat bahwa bisnisnya ini hanya bisnis momentum. Oh lagi rame jualan hijab, saya jualan aja deh gitu. Tapi ketika demand-nya lagi nggak ada, akhirnya jadi bingung kan mau gimana. Jadi sebenarnya menurut saya sebelum teman-teman memulai bisnis itu, pastikan dulu fundamental bisnisnya. Emang mau bisnis apa enggak? Karena ketika mental kita di-set sebagai pebisnis, ada dua hal. Pasti ada rugi dan ada untung. Kalau misalnya udah di-setnya di situ, biasanya kita udah punya backup plan. Kalau rugi itu bakal ngapain ya? Kalau untung ya pastinya senang gitu. Karena banyaknya adalah teman-teman UKM terutama, mereka siap untung nggak siap rugi. Banyak kan? Mayoritas? Mayoritas. Mereka siap untung ya pasti nggak siap rugi. Ya sebenarnya siapapun pasti iya ya gitu. Tapi kan namanya pengusaha, di-set dari awal itu justru harus siap rugi dulu. Nah kemudian yang kedua, riset sih. Kalau saya melihat kekurangannya para brand ini karena mereka suka agak malas riset. Research itu memang perlu effort. Tapi dengan kita riset, kita jadi tahu sebetulnya apa yang disukai sama pasar. Saya ini DNA brandnya ini harus gimana. Harus masarinnya tuh kemana sih? Kalau saya punya kesempatan ekspor, kira-kira negara mana yang pengen saya tuju. Nah itu tuh nggak bisa cap cip cup, itu tuh perlu riset. Nah riset ini bisa dilakukan pelan-pelan sambil jalan, tapi harus riset. Karena kalau enggak, setiap hari tuh pemain muncul tuh baru, banyak banget. Baru ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau riset pasar, nggak mau riset bahan, material, karena material pun perubahannya banyak sekali. Ada yang hari ini ada katun bambu, besok mungkin ada katun apa lagi. Risetnya banyak gitu yang harus dilakukan. Terus yang ketiga, ini tuh menurut saya harus dinamis. Dinamis di sini, in this ekonomi dengan situasi global yang nggak menentu, pebisnis ini dia harus dinamis. Harus dinamis di sini artinya terus harus open gitu, nggak bisa berjalan sendiri. Kalau ada opportunity untuk kolaborasi, dilakukan. Kalau misalnya nggak perlu dikerjakan sendiri, misalnya nih saya nggak perlu tim konten sendiri,
ya lempar ke agensi. Karena kalau misalnya sendiri kan harus bayar gaji bulanan, harus hal-hal yang Ada sifatnya hitung-hitungannya ya. hitung-hitungannya gitu. Tapi tadi jadi menyesuaikan harus betul-betul bisa fleksibel. Karena industri kreatif itu kan kadang-kadang industri yang tidak pasti ya gitu. Betul. Jadi kalau ngeset dari awalnya udah salah, khawatirnya ekspektasi sama realitanya jadi terlalu jauh hasilnya gitu. Nah kan sekarang juga banyak affiliate juga kan rame, apalagi produk-produk barang-barang dari luar nih. Dari China rata-rata. Yang memang banyak kan tuh member itu afiliator yang memang dia jualan punya orang dengan sistem komisi. Kalau kaitannya dengan fundamental, karena saya lihat ya kebanyakan tuh mereka ini reseller ya. Iya. Gitu. Nah, dengan posisi keberadaan ini nih afiliator dengan barang-barang yang dari Cina dan sejenisnya dengan produk kita nih, kita positioning kita tuh masih kalah jauh ya. Gimana tuh cara ngatasinya antara produk sendiri, brand sendiri dengan dari luar impor gitu. Karena orang milihnya tetap murah, pasti kan. Bagus. Lebih murah, bagus. Iya, orang bisa gitu, Mbak. Iya, betul. Dan nggak bisa bohong, memang murah dan bagus. Gitu. Ya itulah PR-nya ya. Cuman tadi pertanyaannya kan gimana sih sebenarnya kita memposisikan diri gitu ya. Pertama kalau dengan afiliator ya pastinya partner. Karena mereka kan membantu menjualkan produk-produk kita gitu. Itu satu. Jadi nggak ada sesuatu yang harus diperdebatkan kalau dengan afiliator karena mereka adalah kepanjangan tangan kita untuk menjual produk-produk kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika pasar sudah mayoritas dibanjiri oleh produk-produk impor. Nah ini yang jadi masalah. Dan terbukti saat ini hulu kita jadi berantakan, banyak pabrik yang tutup, garmen-garmen udah banyak yang tutup, konveksi apalagi gitu. Artinya penyerapan tenaga kerja di hulu ini lagi berantakan banget. Sempat rasain itu? Iya, bukan kalau saya sih enggak karena saya bukan pemilik brand. Tapi kan kalau kita lihat di data ya demikian. Jadi banyak garmen-garmen yang tutup, pabrik-pabrik yang tutup gitu. Nah, ketika itu terjadi kan otomatis artinya ada yang salah dalam penanganan industri ini. Ternyata para pemilik brand itu lebih seneng bikin produknya di Cina misalnya daripada jahit di pabrik di Indonesia. Kenapa? Kan itu ada tanda tanya. Ketika kami telusuri, karena itu kan baru tugas kita tuh. Misalnya tugasnya media nih menelusuri. Kenapa gitu? Kok mereka lebih seneng jualan produksinya di China? Kalau dari point of view-nya pengusaha ya jadi nggak salah mungkin karena mereka lebih menghemat SDM, nggak harus bayar THR, belum lagi ada pungli-pungli kalau lagi buka di garmen misalnya gitu. Regulasi yang hari ini begini besok lain, pajak yang mungkin naik terus. Jadi ketika mereka memilih dan memutuskan mana yang paling efisien dan ternyata itu didapatkan overingnya dari China ya pasti mereka ambil. Jadi kalau secara point of view pengusaha jadi nggak salah. Tapi kan yang jadi salah adalah ketika akhirnya semua keputusan itu dan ternyata berdampak pada banyak sosial lain. Yaitu tadi tenaga kerja di kita jadi berantakan. Kemudian juga akhirnya jadi banyak dibanjiri oleh produk-produk dari Cina. Jadi yang saat ini harus dilakukan sebetulnya adalah bentengnya ada di pemerintah. Kalau menurut saya, karena regulasi impor pastinya harus dibatasi. Mereka ya. Betul. Kemudian yang kedua, dari sisi pelaku industrinya sendiri harus ada inovasi. Karena kalau harus saingan sama China itu, wah kayaknya berat banget gitu. Karena inovasi mereka tuh udah wah luar biasa gitu. Apa yang kita mau tuh bisa besok jadi itu betul. Nah kalau di kita mungkin ada banyak gitu ya inovasi-inovasi yang harus dilakukan sehingga bisa adjust sama kebutuhan pasar saat ini. Karena kalau kita nggak bisa adjust, kita nggak bisa compete, ya kita akan sulit untuk bisa bersaing di pasar global. Betul. Karena lagi-lagi price itu cukup sensitif sebetulnya. Tapi ketika saya diskusi sama teman-teman saya atau bahkan brand-brand yang ada di Eropa ketika saya misalnya liputan itu, mereka tuh selalu sebenarnya bukan concernnya Eropa ini bukan hanya murah, tapi kualitas. Karena di Paris terutama, mereka udah punya regulasi mengurangi fast fashion. Mereka tuh sampai ada regulasi yang bisa kriminal tindakannya kalau kita bisa menyelundupkan atau memasarkan fast fashion tanpa ada jumlahnya itu dibatasi banget gitu. Kuotanya. Betul, jadi sustainability issue produk yang berkualitas itu betul-betul mereka pegang. Jadi kalau kita main ke sana itu bisa punya banyak kesempatan karena kan nggak harus murah ya. Yang penting berkualitas, ada value sustainability, kemudian juga
tentunya secara modelnya bisa diterima oleh pasar Eropa, nah itu tuh bisa banget sebetulnya. Masih banyak pasar-pasar lain yang bisa berpotensi untuk dimasuki oleh Indonesia sebetulnya, selain hanya terus-menerus mikirin gimana caranya ngalahin Cina. Karena nggak ada kalau iya, karena kalau terus hanya fokus ke situ kayaknya agak berat ya. Berarti harus ini adaptasi ya, inovasi juga ya. Inovasi, betul. Ini di 2026 nih sekarang tren mode fashion kita tuh Indonesia lebih condong ke negara mana sih sebetulnya? Kan nggak mungkin sendiri lah ya, pasti kan sedikit ada pengaruh lah ya, gitu. Sebetulnya kalau Indonesia itu gini, jadi kalau fashion itu kan setiap tahun sudah ada patokannya lah, spring summer, fall winter gitu ya, gitu. Tinggal bagaimana diadopsi gitu. Kemudian juga ada tren warna yang biasanya dirilis tiap tahun. Dirilisnya ya sama federasi yang di Eropa gitu, Paris, Milan, Inggris, ya itu tuh biasanya muncul warna-warna tren di setiap tahun. Nanti tahun depan apa gitu, itu tuh selalu muncul. Tetapi ketika itu diturunkan kepada modest fashion, Indonesia tuh udah punya style sendiri, nggak terpaku stylenya ke A, ke B, ke C tuh enggak gitu. Indonesia tuh punya karakter sendiri ya. Iya, makanya selalu dikenal Indonesia tuh punya 1001 style. Karena macam-macam, orang Kalimantan sama orang Bandung beda stylenya. Karena kita punya kelebihan suku dan budaya beragam, multikulturalnya kita ini jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi sebenarnya Indonesia ini kalau ditanya stylenya gimana tuh macam-macam banget. Tapi kalau sekarang kita lihat semuanya tuh jadi lebih timeless. Jadi dibandingkan misalnya 2010 misalnya hijab itu ada yang dililit lilit sini. Sekarang tuh lebih simpel. Lebih banyak orang yang bermain di warna-warna yang basic kayak krem, putih, hitam. Warna netral ya. Warna-warna netral. Dan karena aktivitas juga, jadi banyak sekarang tuh hijab-hijab instan. Kan sekarang juga tren halal lifestyle ini bergeser juga ke hidup sehat ya, kayak padel, ada yang lari, instan hijab ini juga banyak diminati yang langsung gitu ya. Mereka bisa pakai buat olahraga, mereka bisa pakai nganter anak, mereka bisa pakai kerja gitu. Terus warna-warnanya juga yang memang bisa dipadu padan lah gitu ya. Tapi kalau secara uniqueness tahun ini tuh karena fashion itu perputarannya siklik, jadi nggak ada yang abadi. Misalnya dulu sempet tren polkadot, sekarang tren lagi polkadot. Mungkin kan polkadot itu selalu identik dengan era 70-an misalnya. Sekarang lagi tren lagi tuh polkadot era. Sebelumnya ada juga trennya abaya misalnya gitu ya. Ada hijab namanya himar bandana gitu ya, adalah selalu ada inovasi-inovasi. Sekarang balik lagi orang menggunakan ciput, kemudian pakai hijabnya yang sebelumnya nggak pakai ciput dipakai lagi. Jadi fashion itu selalu siklik sih. Apa yang sudah pernah tren itu pasti akan ada trennya berulang, tapi mungkin dengan inovasi, dengan sedikit touch perubahan-perubahan yang tidak terlalu signifikan gitu. Sehari-hari Mbak Temi tuh bikin coaching klinik gitu nggak ke teman-teman yang memang baru memulai nih UKM? Misalnya apa sih? Kan tadi pertama fundamental ya. Selama ini suka turun ke lapangan langsung ngajarin teman-teman bawah gitu supaya posisinya tuh ya kalau mau niat sekalian, nggak cuma fundamental. Karena tadi banyak kan memang nyari untung ya. Karena kan nggak mungkin ya secara bisnis mungkin nggak cuma fashion muslim aja. Bisnis lain pasti kan orang nomor satunya nyari yang untung ya. Kalau di modest fashion ini untuk pendatang baru yang di bawah nih, yang pemula, mereka kebanyakan apa? Tetap fundamental ya? Iya sih Tetap itu ya? Iya. Kalau saya sering, kebetulan saya juga aktif sebagai kurator di Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi sering bantuin di ekonomi kreatif tuh kita biasanya mencari brand-brand modest fashion dari seluruh Indonesia untuk bisa di coaching lah, inkubasi gitu ya. Tapi di Scarf Media sendiri, media kami tuh punya program namanya Business Gathering. Setiap bulan kita kopdar gitu ya, meet up sama komunitas kita, dan biasanya saya sharing berbagai macam hal. Misalnya awal tahun kemarin kita bicara tentang tren warna, lalu juga bagaimana cara ekspansi ke luar. Pernah juga bicara tentang bagaimana sih ngadepin pitching atau kalau mau bisnis matching misalnya, kan itu perlu ilmunya juga ya. Ketika kita mau ketemu sama investor atau partner dari negara lain gitu. Nah itu tuh gimana caranya, itu juga sering. Jadi cukup sering sebetulnya membuat kelas-kelas seperti itu atau membantu
teman-teman brand membersamai mereka untuk berbagai macam isu bisnisnya gitu. Nah, kalau dari teman-teman yang di bawah level SMEs atau UKM tadi, ya memang nggak bisa dilepas gitu aja karena bisnis itu kan bertahap, ilmu itu juga berubah terus. Mungkin ilmu yang saya pakai di 5 tahun sebelumnya tuh nggak works di tahun ini gitu. Mungkin misalnya program yang sudah dicanangkan 15 tahun yang lalu itu ya udah nggak works di tahun ini gitu karena udah banyak yang berubah, udah ada COVID, udah ada digital gitu. Nah, ilmu itu terus di-upgrade. Makanya kalau saya kenapa tadi bilang tentang fundamental di sini kan selain set mental, biasanya bisnismen hebat itu adalah orang-orang yang emang gak berhenti belajar. Selevel Pak Sandiaga Uno, Pak Arsyad Rashid. Mereka tuh sering ya ikutannya, cuman levelnya mereka ikutnya di standar internasional gitu. Tapi belajar terus. Mereka pun ketika ketemu kami gitu, junior-junior juga tetap diskusi. Apa sih yang lagi baru nih Tem gitu. Jadi mereka pun tetap nge-upgrade ilmu. Jadi kalau kita yang mau maju ya memang harus terus mengupdate dan mengupgrade ilmu apapun itu. Orang-orang yang merasa sudah cukup ilmunya ya biasanya udah nyampe situ aja karena selalu ada hal-hal yang seru lain, menarik. Makanya ketika kita keluar gitu ya, ketemu liputan sama di Abu Dhabi gitu, saya jadi punya perspektif lain tentang modest fashion di Timur Tengah misalnya. Oh ternyata tuh Timur Tengah tuh nggak selalu identik sama abaya hitam loh sekarang. Mereka tuh ternyata sekarang lagi suka marun, mereka lagi suka krem. Kalau saya nggak kesana, saya nggak diskusi, saya nggak lihat, saya nggak dapat perspektif itu dan saya nggak bisa kasih tahu teman-teman pengusaha di sini. Lo kalau mau ekspor ke Saudi sekarang udah nggak cuma hitam, laku kok ini gitu. Misalnya seperti itu ya gitu. Betul. Jadi intinya kalau teman-teman di industri kreatif itu ya harus belajarnya juga setiap hari, ngupgrade dan ngupdate ilmunya juga harus selalu mau gitu karena selalu ada perubahan. Nah kalau soal upgrade kan memang balik ke mental kan. Kalau soal mental kan lebih ke masalah ketahanan ya Mbak ya. Ada orang yang mungkin di awal-awal ya karena rame ikut, karena senang ikut-ikutan, tapi tiba-tiba stuck karena memang burnout, capek. Nah itu ibaratnya gimana cara antara apa ya? Saya lihatnya gini, supaya orang nggak jenuh gitu loh. Kan bisnis orang itu jenuh gitu ya. Yang gampang orang jenuh kan kadang bisnis kan jenuh ya. Mungkin nggak cuma fashion aja Mbak, di hampir semua bisnis kan jenuh kan. Orang mungkin di awalnya tuh ya rame, saya ikut-ikutan deh, itu rame ikut-ikutan deh. Nah karena tadi kapital kan apalagi yang buat UKM ya, yang nggak punya modal sama sekali, minim ibu rumah tangga, dia punya ide tapi mentok di kapital, apalagi nggak punya jaringan ke rekanan, relasi, ya akhirnya mentok, udah capek, akhirnya udah nggak diterusin, ganti lagi bisnis yang lain, nanti ganti bisnis lain, sama juga gitu. Iya, jadi kalau menurut saya pengusaha itu tadi pertama emang belajarnya tuh harus terus, kedua harus di lingkungan yang tepat. Jadi kan katanya kalau di Islam kita juga diajarin kalau kita gaul sama penjual parfum pasti ikut. Jadi kalau kamu mau pintar sebagai pengusaha, bertemanlah dengan teman-teman pengusaha gitu. Karena ilmunya ya pasti kita dapat. Ya pengusaha yang benar tapi gitu ya, bukan makelar. Karena sekarang kadang-kadang pengusaha tapi cuma makelar gitu, bukan pengusaha beneran. Jadi berkumpullah sama teman-teman yang pure dia membangun usaha, karena dari situ tuh bisa tahu kesulitan saya ini ternyata dia juga pernah dan tapi dia udah dapat solusinya gitu, dia jadi tahu transfer knowledge. Kemudian yang kedua masalah jenuh, nah ini tuh manusiawi dan nggak bisa dihindari, namanya manusia, jenuh tuh biasa. Kalau ditanya tipsnya apa ya rehat. Makanya kenapa kalau dilihat-lihat orang kreatif itu suka jalan-jalan. Ya jalan-jalan di sini nggak harus yang mahal ya. Bisa jalan-jalan cuman pulang ke Bandung misalnya. Kayak saya kalau lagi pusing sedikit ya saya ketemu orang tua aja di Bandung misalnya. Orang tua di Bandung ya full. Betul. Terus misalnya atau ya bisa ngapain. Yang penting tuh rehat. Karena bahkan sesimpel sholat 5 waktu aja kan rehat. Karena rehat itu bikin otak kita jadi bisa berpikir lain gitu. Berpikir ide yang berbeda. Berpikir sesuatu yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Jadi rehat aja nggak apa-apa. Misalnya bisnisnya lagi stuck, mau rehat 1-2 bulan ya nggak apa-apa, rehat aja dulu. Setelah itu balik,
dengan lebih stronger gitu ya, dengan ide-ide yang lebih brilian, dan itu memang lumrah dalam sebuah bisnis. Saya juga kalau lagi capek ya udah kalau saya biasanya diem di rumah aja udah rehat banget 2 hari, diem aja tuh udah cukup buat saya nonton misalnya, itu udah cukup buat saya gitu. Itu kebiasaan selama ini. Iya, hal-hal yang sesimpel ya? itu, dan memang harus dicari sukanya apa gitu, karena itu buat kita refresh. Manusia tuh kalau terus itu kan juga jenuh ya, jenuh. jadi harus di refresh. Tapi selama refresh ini bukan refresh terus loss sama kelamaan ya apa yang dilakukan gitu, tetap berpikir kita mau ngapain, nyusun strateginya juga gimana gitu, itu tetap dilakukan. Jadi susah-susah gampang sebenarnya, makanya jadi pengusaha itu atau berniaga itu dianjurkan gitu kan oleh agama gitu, karena memang nggak mudah. Kalau semudah membalikan telapak tangan pasti nggak akan dicontohkan oleh Rasul dan Hadijah gitu. Betul. Justru karena dicontohkan, makanya itu tuh sesuatu yang sulit untuk dijalankan, dan memang susah-susah gampang. Pastinya banyak pengorbanan kan, pasti mendahulukan karyawan dibandingkan dengan dompet sendiri. Itu udah lumrah kalau yang benar begitu. Sering namanya bisnis itu kan nggak untung terus, Mas. Pernah apa di kondisi yang paling sulit di bawah titik terendah selama bisnis, Mbak? Apa ya? Ya itu tadi, saya pasti selalu mendahulukan yang penting nggak karyawan terbayar lah gitu. Ini kayak pandemi deh. Kayaknya semua pengusaha di titik itu gitu. Kalau pandemi itu, saya ngelihatnya semua orang, ini kebetulan ya, saya itu tipenya tuh orangnya nggak gampang panik. Wah, itu penting tuh. Sudah dilatih kayaknya dari kecil tuh nggak gampang panik. Jadi menghadapi, alhamdulillah, jadi ketika menjadi pengusaha itu saya nggak mudah panik dan tidak mudah mengambil keputusan-keputusan yang nggak penting. Jadi ketika pandemi pun ya kita hadapi dengan ketenangan aja gitu, dan yang pasti adalah berinovasi. Jadi dalam konteks pandemi waktu itu justru kita malah untung, bukan rugi. Karena online ya waktu itu. Kenapa? Karena online. Semuanya kan memang online kan kita. Jadi kita buat festival streaming pertama Muslimah. Kita juga, tapi itu tadi harus cepat adaptasi. Jadi saya berpikir keras gimana caranya beradaptasi. Saya brief karyawan saya waktu itu dalam 1 bulan training semua untuk streaming festival. Alhamdulillah pandemi itu kalau nggak salah waktu itu di bulan Maret awal kita 2020, work from home. Iya. Bulan Aprilnya kita udah punya festival streaming pertama kita bikin sendiri. Akhirnya disponsorin, dan akhirnya sampai selesai pandemi baik-baik aja gitu. Jadi walaupun cuma alhamdulillah hanya bisa menggaji, tapi kan gaji nggak ada yang dipecat lah ya ibaratnya. Betul, walaupun ya berat, tapi alhamdulillah bisa terlewati. Secara ini justru rugi itu di periode sebelum pandemi, karena kan eranya majalah itu, eranya print tuh udah mulai redup ya gitu. Jadi ketika 2016 waktu itu tuh ada yang majalahnya Scarf Magazine itu ya? Iya, dari Scarf Magazine itu dari mulai yang eksemplarnya banyak sampai harus berkurang, sampai akhirnya kita harus putuskan digital. Itu kan pasti ada transisi, itu kan selalu nggak mudah dan nggak smooth gitu. Tapi harus dilalui. Jadi di momen-momen fase-fase seperti itu, kita sih selalu merasa bahwa ya memang itu jalan yang harus diambil gitu ya. Yang paling penting kalau saya tuh dihadapi aja. Apapun itu ya dijalankan, dan yang paling penting ya libatkan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau dilibatkan insya Allah ya selalu campur adukan antara minallah. Pernah ketipu, Mbak, selama ini secara bisnis ditipu? Kalau ketipu konteksnya media gitu ya, sama secara bisnis lah, secara general gitu. Secara bisnis, Mbak. Itu zaman dulu banget lah. Zaman saya masih bodoh kayaknya. Zaman belum bikin media pernah gitu. Karena zaman kuliah lah ya, kan pengen dapat uang tambahan, terus jual handphone, taunya handphonenya nggak datang, kayak gitu-gitu gitu. Saya tuh pada dasarnya senang dagang, apapun itulah ya gitu. Jadi zaman yang kuliah kan udah pengen nambah uang jajan, jualan apa kuliahnya? Di Unpad. Okay. Jadi kayak gitu. Tapi ketika bisnis profesional justru nggak pernah. Karena belajar dari kesalahan yang sebelumnya itu ya. Iya, dan bisnis tuh kan beda lah sama kalau zaman dulu kan ya mahasiswa lain lah ya. Kalau bisnis kan ada sistemnya, ada aturannya, ada caranya. Jadi pelan-pelan bisa dijagain gitu. Jadi selama ini alhamdulillah sih nggak pernah ada yang, kalau rugi udah pasti, maksudnya dalam konteks
nggak achieve itu pasti bisa biasa lah ya gitu. Biasa. Tapi kalau ditipu alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Kan sekarang sibukannya di usaha, Gcraft, Sekjen Iya, Gcraft, betul. sama ibu, ya kan. Ini di antara ketiga ini yang paling, ya mungkin ketiganya sama-sama penting, tapi yang paling Mbak Temi banget tuh yang mana? Yang Ibu karakter. lah pasti. Ibu ya. Ibu lah. Yang lain sampingan. Itu sampingan ya. Tapi kan kalau nggak ada sampingan kan nggak jalan dapurnya. Iya, tapi memang kalau saya ditanya pasti prioritasnya pasti ibu sih. Ibu tuh pasti nomor satu lah ya, karena tujuan hidup saya juga kan pasti pengen anak saya jadi orang yang sukses gitu. Jadi kalau kayak karir, lalu organisasi itu hanya kesibukan untuk menyampaikan aspirasi aja melalui pekerjaan dan juga organisasi. Tapi poinnya tugas saya sebagai ibu itu yang utama sih. Gitu. Oke, thank you banyak. Terima kasih banyak juga waktunya dan udah ngobrol-ngobrol di sini. Sorry ya tadi ada kendala. Enggak masalah. Abis ini lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Meeting ya, geser lagi. Ini kayak super sibuk banget ya. Terima kasih ya Nanti waktunya ya. Nanti kesampaian. kapan-kapan saya mampir lagi. Siap. Makasih Mbak Temi ya. Terima kasih Ya, banyak Mas. sama-sama.